Perkenalkan, saya nama Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari bab 11 berjudul Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Larangan Penyitaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang terdiri dari sub pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kedua, apa tujuan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Ketiga, apa saja jenis-jenis barang milik negara atau daerah. Selanjutnya, siapa pejabat pengelola barang milik negara atau daerah. Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang milik negara atau daerah? Apa tujuan pengadaan barang milik negara atau daerah? Bagaimana perencanaan kebutuhan dan anggaran aset pemerintah? Dan yang terakhir, bagaimana larangan penyitaan barang milik negara atau daerah? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai istilah pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara atau daerah juga dapat dikatakan sebagai aset yang merupakan semua aspek dari kekayaan milik suatu negara atau daerah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan dapat dinilai dengan satuan mata uang serta digunakan dalam operasional pemerintahan. Pengelolaan barang milik negara atau daerah juga dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Barang milik negara atau daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD serta berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, pengelolaan barang milik negara atau daerah juga merupakan tanggung jawab pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman, serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pengelolaan barang milik negara juga meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, pemindahan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pengelolaan barang milik negara atau daerah memiliki tujuan, yaitu memperkuat, meningkatkan, dan mempertahankan kualitas informasi keuangan, memperkuat kualitas serta daya tahan APBN melalui peningkatan PNBP dan BMN dan penghematan biaya operasi atas BMN, menghindari fraud, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis-jenis barang milik negara atau daerah. Jenis-jenis barang milik negara atau daerah adalah hasil bumi dari laut, darat, dan udara sepenuhnya merupakan milik negara dan diatur dalam perundang-undangan. Siapa pejabat pengelola barang milik negara atau daerah? Menteri Keuangan selaku bendahara umum milik negara merupakan pengelola barang milik negara. Gubernur, wali kota, dan bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah. Selanjutnya, yang kelima, istilah pengadaan barang milik negara atau daerah.
Pengadaan barang milik negara atau daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dapat tercapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang atau procurement milik negara atau daerah perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang. Pengadaan barang adalah aktivitas untuk memperoleh barang oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Pengadaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Lanjutnya yang keenam, tujuan pengadaan barang milik negara atau daerah. Tujuannya yang pertama, menghasilkan barang yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kedua, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang hasil penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. 7. Perencanaan kebutuhan dan anggaran aset pemerintah. Perencanaan kebutuhan adalah aktivitas merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara atau daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berlangsung sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta ketersediaan barang milik negara atau daerah yang telah ada, dan juga mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa beli atau leasing, atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah. Lalu, adapun perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah itu berpedoman pada 3 hal, yaitu pertama, standar barang, kedua, standar kebutuhan, ketiga, standar harga. Selanjutnya yang ke-8, saya akan membahas mengenai larangan penyitaan barang milik pemerintah negara atau daerah. Bolehkah aset BUMN disita? Dalam sejumlah kasus permohonan pilot di mana termohonnya adalah BUMN, mereka berlindung di balik pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan larangan melakukan sita aset milik negara. Pasal tersebut juga berbunyi, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara atau daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Selanjutnya, uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara atau daerah. Ketiga, barang bergerak milik negara atau daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Keempat, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara atau daerah. Dan yang terakhir, kelima,
barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara atau daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Selanjutnya, hal ini juga diperkuat dengan pasal 1 angka 1 UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara atau UU Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah, sehingga konsekuensinya berupa larangan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara atau daerah dan yang dikuasai negara atau daerah sebagaimana dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Lalu pemerintah juga menyadari mengenai kerancuan konsep kekayaan negara sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat nomor 5334-MK-01-2006 tanggal 26 Juli 2006 meminta fatwa Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung melalui fatwanya dapat dipahami bahwa kekayaan negara sebenarnya terpisah dari kekayaan BUMN Persero bukan keuangan negara. Dengan tidak berlakunya pasal 2 huruf G juga menggugurkan larangan penyitaan kekayaan negara pada pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Akibatnya, jika terjadi kepailitan yang mengakibatkan pelaksanaan sita umum, maka kekayaan BUMN Persero termasuk dalam objek kepailitan. Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa tak sembarangan harta kekayaan BUMN atau BUMD bisa disita. Kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang bisa disita. Karena kekayaan itu bukan lagi milik negara, tetapi sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.